Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ananda Nusantara dari kelas 11 IPA. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pada pelajaran PKIU, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Terdapat 5 poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketiga, perhitungan titik impas atau DEP dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang keempat, strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan yang terakhir, laporan kegiatan usaha dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Tapi sebelum masuk ke poin pembahasan, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu wirausaha dan apa itu limbah. Pertama, apa itu wirausaha? Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira yang berarti berjuang, gagah, dan berani, serta kata usaha yang artinya bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, pengertian wirausaha adalah orang yang berbakat dalam menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan dan memasarkannya, serta berani menanggung segala resiko dalam menciptakan peluang usaha yang baru. Pelaku wirausaha ini dapat juga disebut dengan wirausahawan atau entrepreneur. Sedangkan tujuan wirausaha adalah menghasilkan sesuatu untuk memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Berikutnya, apa sih limbah itu? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Pada prinsipnya, limbah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, padat, dan cair. Kemudian yang kedua, berdasarkan sumbernya, terbagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu pertanian, industri, pertambangan, dan domestik. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya, terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik atau limbah yang mudah terurai, dan limbah anorganik atau limbah yang sulit terurai. Namun, pada pembahasan kali ini kita hanya fokus pada limbah berbentuk bangun ruang. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume, sehingga limbah tersebut dapat berdiri, serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan juga bangun tidak beraturan. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu wirausaha dan apa itu limbah, kita lanjut ke poin pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama pada poin ini yaitu ide dan peluang usaha. Digunakan untuk mencari strategi, alternatif penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, biaya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah 1. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika ternyata tidak mendatangkan keuntungan, sebaiknya dibatalkan. Kedua, faktor penguasaan teknik. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai dengan baik oleh karyawan. 3. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. 4. Faktor bahan baku. Merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat harga produk. Kemudian, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor risiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, dan terakhir faktor manajemen.
adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kepanjangan dari analisis SWOT yaitu S. Strength yang artinya kekuatan, W. Weakness yang artinya kelemahan, O. Opportunity yang artinya peluang, dan T. Threat yang artinya. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan usaha membutuhkan sumber daya yang mendukung agar berjalan dengan baik dan terarah. Berikut sumber daya yang dibutuhkan. Pertama, man atau manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Dua, money atau uang merupakan modal yang dapat menentukan besar kecilnya hasil kegiatan. Tiga, material atau bahan baku. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. 4. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. 5. Market atau pasar memasarkan produk merupakan hal yang sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Yang terakhir, 6. Metode atau metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Kemudian, administrasi dan pemasaran. Yang pertama, administrasi. Beberapa aspek pentingnya yaitu mengurusi usaha, penetapan dan redistribusi, surat izin usaha perdagangan, pengurusan pajak, membuka rekening, tanda daftar perusahaan, dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kedua, pemasaran. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Yang terakhir, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi pemilihan jenis usaha, nama perusahaan, lokasi perusahaan, perizinan usaha, sumber daya manusia, survei pasar, aspek produksi, serta aspek keuangan. Adapun langkah-langkah penyusun perencanaan usaha yaitu 1. Memutuskan jenis bisnis, 2. Melakukan riset pasar, 3. Memutuskan jumlah modal yang diinvestasikan, 4. Menetapkan strategi pemasaran, 5. Menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan, 6. Membuat daftar alat dan perlengkapan yang diperlukan, 7. Membuat perakiraan keuangan, dan yang terakhir 8. Membuat daftar asumsi. Berikutnya kita lanjut ke poin yang pertama, aneka produk kerajinan. Ada kerajinan dari limbah bunga kering, kemudian ada kerajinan dari limbah kelapa, kerajinan dari limbah kayu, kerajinan dari limbah organik, ada juga kerajinan dari limbah tebu. Berikutnya, manfaat kerajinan dari limbah berbentuk dan bentukan. Satu, sebagai besar pakai. Produk kerajinan yang digunakan dan ditambahkan fungsinya, keindahan hanya sebagai bentuk. Contohnya yaitu tas dari berburung kelapa. 2. Sebagai belanja. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Contohnya tempat duduk dari botol bekas. Yang terakhir, tahapan proses produksi. Yang pertama, perancangan produk. Yang kedua, menentukan bahan atau material produksi. Yang ketiga, menentukan teknik produksi. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan. Yang kelima, membuat pola. Keenam, membuat hiasan. Ketujuh, membuat pola hiasan. Ke-8,
lanjut ke poin pembahasan ketiga. Yang pertama, pengertian BEP. Break-even point atau BEP adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menghasilkan kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba atau rugi. Hasil analisis BEP ini digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang 1. Kapasitas alat atau mesin yang tersedia, 2. Jumlah tenaga kerja yang harus disiapkan, 3. Perubahan struktur biaya terhadap kuantitas yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, biaya stok merupakan jenis biaya yang bersifat statis atau tidak berubah dalam ukuran tertentu. 3. Biaya variabel adalah biaya yang mungkin berubah-ubah sesuai volume bisnis. 4. Perhitungan BEP. BEP dapat dicari dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Next, poin pembahasan keempat. Yang pertama, pengertian promosi. Promosi adalah suatu kegiatan di bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang membuat pemberitahuan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang dihasilkan untuk konsumen. Yang kedua, tujuan promosi. 1. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan yang baru. 2. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk usaha. 3. Membujuk pelanggan yang salah untuk membeli produk atau jasa saat dibuka. 4. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada perusahaan. 5. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan. Yang ketiga, jenis kegiatan promosi. Yang pertama ada periklanan, yaitu bentuk promosi dan personal yang menggunakan berbagai media. Yang kedua, ada penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi personal yang menggunakan lisan. Yang ketiga, publisitas, yaitu bentuk promosi dan personal dengan mengulas informasi usaha. Yang keempat, promosi penjualan, dan yang terakhir ada pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung. Next, lanjut ke poin pembahasan kita. Pengertian dan manfaat laporan kegiatan. Pertama, pengertian. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundur pengelolaan usaha sehingga akan tercipta komunikasi antara yang melapor dengan pihak yang diberi laporan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberi keterangan tentang masalah kegiatan usaha sehingga dapat diketahui oleh pemimpin. Terakhir, tahap pembuatan laporan. Yang pertama, merencanakan laporan. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan informasi. Yang ketiga, memilih informasi yang akan dimasukkan dalam laporan. Yang keempat, menyusun informasi yang akan disampaikan. Kelima, menulis draft laporan. Keenam, mengedit dan membariskan draft. 7, membuat ringkasan. Dan yang ke-8, menyusun dan menyampaikan laporan final. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.